remaja bernama Kalisa berumur 17 tahun merasa sangat kesepian setelah kehilangan orang kepercayaannya. Setelah kepergian orang itu, ia merasa dunia seakan runtuh. Ia merasa tidak ada lagi orang yang dapat mendengarkan masalah-masalah dalam hidupnya dan juga tekanan yang ada pada dirinya. Dengan beban emosional seperti itu, pikiran Kalisa menjadi tak karuan. Pada suatu hari, didapati Kalisa yang mencoba ingin bunuh diri dan menggunakan benda tajam yang diarahkan ke arah nadinya. Untungnya, orang tua Kalisa melihat kejadian itu dan segera mencegah tindakan putrinya tersebut. Merasa kesulitan untuk menangani depresi yang terjadi pada putrinya, orang tua Kalisa memutuskan untuk membawa Kalisa agar konsultasi dengan perawat. Selamat pagi Ibu, kalau boleh tahu, apakah benar Ibu anak tuanya Mbak Kalisa? Iya benar Mbak. Di sini saya perawat Alita yang bertugas pada shift pagi kali ini pada pukul 7 sampai 11 pagi. Di sini saya akan memeriksa keadaan Mbak Kalisa ya Bu. Lalu, apakah Ibu dan Mbak Kalisa sebelumnya berkenan? Iya benar Mbak. Kalau begitu di sini saya akan meminta waktunya 20 menit ya Bu untuk diskusi. Ya, sebelumnya Mbak Kalisa itu gimana nih kabarnya? Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini tuh Kalisa sering bunuh diri juga gitu. Saya juga pernah bagi dia kayak melakukan self-harm, terus memukul kepala. Terus dia juga saya lihat sering bergadang. Terus lebih parahnya lagi, saya kemarin sempat melihat Kalisa melakukan percobaan untuk bunuh diri. Terus saya jadi kayak khawatir juga, lalu saya ke sini untuk melakukan konsultasi. Kalau begitu saya izin untuk berkomunikasi lebih dahulu kepada Mbak Kalisa, boleh? Ya Mbak, silakan. Mbak Kalisa, apakah nyaman? Ibu, mohon maaf ya sebesar-besarnya, saya izin untuk berkomunikasi kepada Mbak Kalisa berdua, boleh? Ya Mbak, nanti saya panggil kembali ya Ibu. Mbak Kalisa sekarang bisa lebih terbuka ya sama saya. Jadi, apakah Mbak Kalisa masih terasa tidak nyaman atau lebih baik? Oke, Mbak Kalisa sekarang apa yang Mbak Kalisa rasakan? Akhir-akhir ini saya sedang merasa kesulitan pada kehidupan saya. Saya paham Mbak Kalisa. Lalu Mbak Kalisa, mohon maaf ya, Mbak Kalisa kenapa kok akhir-akhir ini melakukan self-harm? Saya sebelumnya memiliki orang kepercayaan, tapi orang kepercayaan saya itu meninggalkan saya. Saya tidak mempunyai tempat untuk cerita saya. Saya juga sedang stres dengan tugas-tugas saya dan ujian-ujian saya. Saya paham. Emosi Mbak Kalisa sudah tidak terbendung lagi ya Mbak? Saya paham Mbak. Karena di usia Mbak Kalisa saat ini memang usia yang rentan dalam emosi tersebut Mbak. Jadi itu wajar Mbak. Tetapi Mbak Kalisa lebih baik jangan menyalurkan emosi Mbak ke dalam hal-hal yang negatif ya. Mbak Kalisa bisa menyalurkan hal-hal yang lebih positif seperti olahraga atau menuliskan di buku catatan. Dengan begitu emosi Mbak Kalisa tidak terlalu terbendung di dalam diri Mbak ya. Nah lalu Mbak Kalisa bisa mencoba untuk lebih berani menghadapi semua masalah yang Mbak Kalisa hadapi ya Mbak, sehingga Mbak Kalisa nggak mempunyai pikiran untuk mencoba membunuh diri ya. Lalu Mbak Kalisa juga coba untuk memaafkan diri sendiri ya. Selain itu, setelah Mbak Kalisa bisa memaafkan diri sendiri, Mbak Kalisa juga bisa memulai untuk memaafkan orang tua atau orang-orang di sekitar Mbak Kalisa yang mungkin itu membuat tekanan kepada Mbak Kalisa ya. Kalau begitu, Mbak Kalisa bisa pelan-pelan untuk memahami diri sendiri ya. Lalu kalau begitu Mbak Kalisa
bisa mengurangi semua emosi yang Mbak Kalisa tuangkan itu. Lalu Mbak Kalisa bisa bercerita kepada orang tua Mbak Kalisa atau kepada saya, bisa datang ke sini. Saya selalu terbuka kepada Mbak Kalisa kok, ya. Kalau gitu, Mbak Kalisa mau ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah cukup tenang? Baik. Kalau begitu, Ibu Mbak Kalisa boleh masuk kembali. Baik. Saya panggil Ibu Mbak Kalisa terlebih dahulu ya. Begini Ibu, berdasarkan komunikasi yang telah saya lakukan kepada Mbak Kalisa, ternyata Mbak Kalisa itu terlalu stres untuk membawa semua beban-beban yang Mbak Kalisa alami. Jadi Mbak Kalisa itu tidak bisa menahan semua emosi tersebut. Jadi Mbak Kalisa lebih membutuhkan tempat bercerita. Nah, Ibu sebagai orang tua Mbak Kalisa yang lebih dekat dengan orang lain, Ibu bisa memulai untuk lebih terbuka juga ya Bu kepada anak Ibu, sehingga anak Ibu bisa mulai percaya kepada Ibu, sehingga Ibu juga lebih dekat dengan anaknya begitu. Lalu lebih perhatikan lagi dan beri perhatian yang lebih lembut dan kasih sayang ya Bu kepada Mbak Kalisanya, agar Mbak Kalisa juga merasakan kehangatan dan rasa sayang kepada orang-orang sekitarnya juga. Iya Kak, mungkin setelah ini saya akan lebih mungkin setelah ini saya akan lebih memberikan perhatian yang lebih lagi ke Kalisa dan lebih memperhatikan apa yang harusnya saya berikan dan harus dan perhatian yang lebih lagi ke Kalisa. Ya, terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu. Apakah Ibu ada yang ditanyakan lagi? Sebenarnya sudah Mbak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena kami sudah diberikan edukasi ya dan pemahaman terkait kondisi Kalisa saat ini, sehingga kami bisa lebih hati-hati ke depannya. Oh, ya. Karena kondisi Mbak Kalisa ini bisa dibilang cukup serius, jadi di sini saya akan menjadwalkan pertemuan Ibu kontrol rutin untuk Mbak Kalisa. Jadi minggu depan Ibu bisa kontrol kembali untuk memeriksa Mbak Kalisa Ibu. Ya. Lalu semoga Mbak Kalisa diberikan kelancaran atas untuk mengeluarkan semua emosi Mbak Kalisa dengan baik ya. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih. Semoga hari Ibu dan hari Mbak Kalisa baik ya Bu. Mbak. Terima kasih. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ya Mbak. Ya, Mari Mbak. Dalam konteks ini, perawat memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani pasien gangguan jiwa dengan risiko bunuh diri. Dengan memberikan dukungan emosional yang efektif, tindakan intervensi yang tepat untuk meningkatkan keadaan mental dan fisik pasien. Perawat berfungsi sebagai sosok yang mendengarkan, memberikan dukungan positif, dan membimbing pasien untuk mengatasi rasa putus asa mereka. Dengan menciptakan hubungan kepercayaan yang memungkinkan pasien merasa aman untuk mengungkapkan perasaan mereka. Intervensi terapeutik yang dilakukan perawat dapat mencakup pendekatan berbasis empati, komunikasi terbuka, serta penanganan dan pengawasan secara medis terhadap pasien dengan risiko bunuh diri.